Untuk acuan pembahasan bekam itu adalah kita mengambil dari buku Ajar Bekam yang ditulis oleh gurunda kita Al-Ustadz Dr. Profesor Nur Syamin Ahmad Prihantoro Fizullah Ta'ala. Jadi Al-Ustadz itu kalau dalam bahasa Arab artinya profesor Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Saya akan share screen sekarang. Nah, terima kasih banyak Pak Johan. Insya Allah biasa. Ya, yang lainnya bagaimana? Nah, silakan kita sambil menyimak. Ya, bukan sambil lebih tepatnya kita menuntut ilmu, sama-sama belajar, ya sama-sama menimba ilmu, ya insya Allah semoga bisa bermanfaat, semoga bisa kita aplikasikan dan juga semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak yang kami hormati, semoga Allah berkenan Allah muliakan. Ya kita akan membahas di sini yaitu dari buku Bekam Ustadz Prof ya dari awal yaitu adalah adanya pengantar umum. Apa itu bekam? Ya, dengan kita belajar, dengan kita membaca, dengan kita mengikuti kelas-kelas seperti ini, kita akan lebih mengenal, kita akan lebih tahu, kita akan lebih paham, kita akan lebih ya bertambah wawasan kita, insya Allah. Nah, di sini penulis mengatakan, ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah taala. Jadi salah satu etika dan adab ketika membaca buku adalah qala al-muallif. Ya. Penulis berkata, ya, kalau dalam bahasa Indonesia penulis berkata, penulis hafizullah taala berkata, jika masih hidup, jika sudah wafat maka disampaikan penulis rahimahullah taala mengatakan, ya, seperti itu. Itu salah satu etika dan adab ketika membaca kitab atau membaca buku. Ya, yang pertama adalah pengantar tentang terapi bekam. Ya, ini yang pertama. Nah, di sini banyak sekali kaum muslimin di muka bumi ini khususnya di Indonesia tidak mengerti apa itu bekam. Nah, betul Bapak Ibu, di sini bekam banyak yang belum mengetahui. Bahkan kami temukan ada beberapa klien yang ternyata tidak tahu bekam itu apa, bahkan baru dengar. Seperti itu. Nah, dan bekam dari bahasa Arab ya, yaitu di sini Allah mengatakan atau keluar darah kotor. Nah, di sini maksudnya bekam dalam bahasa Arab ya. Nah, ya, yang berarti pengolahan darah kotor, ikhrajud dam. Dan terapi ini merupakan suatu metode pembersihan darah dan angin dengan mengeluarkan sisa toksin, ya atau toksin dalam tubuh, racun dalam tubuh yang melalui permukaan kulit dengan cara menyedot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk berbekam. Mengapa beliau menganjurkan? Nah, jadi di sini ada satu hadis bahwasannya ya Rasulullah berbekamlah, ya Rasulullah berbekamlah dan suruhlah umatmu untuk berbekam. Di sini sahih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak uh, belum mendapatkan sumber yang adisionalnya kami akan sharekan ya ada file hadis-hadis kumpulan tentang kesehatan dan di sana dibahas tentang bekam seperti itu. Al hadis ya fi tibban nabawi insyaallah kami akan buka filenya sekarang. Nah, filenya ini Bapak Ibu apakah sudah terlihat untuk file materinya atau belum? Boleh bersuara menyampaikan di kolom chat Zoom atau menyampaikan suaranya khawatirnya kami menyampaikan ilmu tapi tidak ada Jelas, respon. jelas. Aman ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Johan. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Nah, Alhamdulillah. Sudah, Alhamdulillah. Baik. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Ya, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Aqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma marartu lailata usriya bi bimala'in illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ya, jadi aku satu malam ketika aku diisrakan. Ya bimalain illa qalu ketika melewati segala malaikat mereka berkata, ya, ya Muhammad wahai Muhammad mur perintahkanlah umat saya ya mur umat saya bil hijamah. Ya perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Masya Allah. Ya, jadi di sini Masya Allah. Baik, siap Ustaz aman. Masya Allah.
Nah, Syawal Albani fi Sahih Ibnu Majah bi rakam 2000 ya 802 ya. Dan disebutkan dalam kitab Tibun Nawawi Ibnu Qayyim safhah salatah wa tis'ah. Tis'ah wa salatun. Tis'ah wa salatun. Nah, alhamdulillah. Jadi ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Jadi bekam itu merupakan pengobatan yang turun dari langit. Masya Allah, sangat dahsyat dan sangat indah sekali. Ya, keyakinan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diragukan dan dipertanyakan. Kenapa? Karena segala yang beliau ucapkan lakukan berdasarkan wahyu, hmm, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dan tidaklah yang ucapkannya itu adalah Quran menurut keinginannya, dan tidaklah yang Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wama yantiqu 'anil hawa kama qala Allah tabaraka wa taala in huwa illa wahyu yuha. Masya Allah. Jadi semua ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Termasuk di dalamnya adalah pengobatan yang turun dari langit. Apa itu? Al-hijamah. Mekam. Masya Allah. Nah, dan di sini Bapak Ibu, Islam memberikan banyak solusi bagi seluruh umat manusia. Dia juga solusi di bidang kesehatan. Kesehatan lahir dan batin. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan inilah yang harus membuat kita semakin yakin. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dan memberikan petunjuk tentang pengobatan, maka hal itu bersifat mutlak. Untuk itu, sudah selayaknya bagi seorang muslim berperan aktif dalam memasyarakatkan dan mengembangkan sistem pengobatan ini, yaitu dengan metode pengobatan ilahiyah dan nabawiyah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, Bapak Ibu, bekam itu sebagai pengobatan yang terbaik. Jadi bukan setengah-setengah kita melakukan tindakan bekam, tapi kita harus yakin dengan yakinnya bahwa sinar bekam itu merupakan pengobatan yang terbaik. Ya, memberikan warna merah di sini. Nah, Masya Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, kulit merupakan organ tubuh terbesar dari tubuh manusia. Nah, dan yang paling banyak bertumburnya racun, toksin itu di permukaan kulit kita, Bapak Ibu. Ya, dari penyedap, dari pewarna, dari pengawet, dari pemanis, dari pencemaran udara, dari pestisida. Semua yang berkumpul di permukaan bawah kulit apa Ibu. Dan ini ternyata dapat membahayakan tubuh manusia. Kemudian apa Ibu? Rahasia mekanisme kesembuhan karena hijamah terletak pada pembersihan tubuh dari darah kotor yang penanganannya dalam melaksanakan tugas-tugas secara sempurna. Nah, inilah ya bagaimana ternyata racun-racun ini ya di sini ini dapat diatasi dengan tindakan al-hijabah. Masya Allah. Ya, bagaimana tindakannya itu dengan pekang. Ya, ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Ini yang membuat kita sebagai seorang praktisi harusnya semakin yakin. Ya, Fanastamir, sekelompok pakar laboratorium melakukan penelitian. Nah ini, Masya Allah Bapak Ibu. Bahkan di dalam akses kemarin ada link video ya. Di sana ada video 1 jam tentang bekam. Ya, Masya Allah. Jadi kita fokus ke bekam pembahasannya. Seringkali kita belajar 1-2 hari akan berbeda ketika kita belajar intensif sebulan 4 kali pertemuan, lalu ada Zoom meetingnya, ada recordingnya, ada file materinya, ada yang dibaca dan sebagainya lainnya. Itu akan betul-betul menguatkan ilmu kita. Dan itu betul-betul akan semakin memperdalam wawasan kita, ya, dan menajamkan ya ilmu kita insya Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, darah hijama menghimpun 1/10 kadar sel darah putih yang ada dalam darah alami. Itu terjadi pada setiap kondisi tes tanpa ada pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa hijama dapat menjaga unsur organ immunity dan bekerja untuk menguatkannya. Masya Allah. Ya, jadi ya bagaimana bekam itu bisa menguatkan imun tubuh, ya, dan juga memperkuat kokoh tubuh. Masya Allah, luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah pada puncak sel darah merah, maka semua sel darah putih memiliki bentuk yang ganjil. Artinya ia tidak mampu melaksanakan tugasnya. Nah, lanjut dari sini tampak jelas bahwa hijama dapat menghilangkan sel-sel darah merah yang kotor dan darah yang tidak diinginkan keberadaannya sehingga yang tersisa tubuh adalah sel-sel darah
putih. Maksudnya apa? Jadi tidak ada lagi darah-darah yang menghambat, Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi darah-darah yang membuat macet atau dalam bahasa Melayunya itu jam ya di dalam tubuh. Sehingga aktivitas tubuh ya dan yang lainnya itu terhambat ketika adanya darah yang menyumbat. Nah, apa Ibu yang kami hormati, semoga Allah berkahi dan Allah memuliakan. Di satu sisi pengambilan darah secara langsung ya dari pembuluh darah dapat menghilangkan pembentukan darah yang bermanfaat, sementara sel darah merah yang masih ada semestinya dibuang. Ya, jadi di sini adalah bagaimana membentukkan sel darah merah yang baru ya dan darah merah yang sudah tidak berfungsi lagi maka dibuang dengan cara apa? Al-hijamah dengan bekam. Insya Allah. Apa Ibu? Yang ketiga di sini volume tingkat zat besi yang ada dalam darah hijamah sangat tinggi. Ya, ini menunjukkan bahwa hijamah mampu mengisahkan zat besi dalam tubuh tanpa keluar bersama darah yang dikeluarkan karena pengobatan dengan hijamah. Jadi ada perbedaan antara donor darah dengan bekam. Ya, ada perbedaan. Dan juga ada perbedaan darah bekam dengan darah menstruasi, darah bekam dengan darah luka, darah bekam dengan muntah darah dan babe darah bekam berbeda juga dengan darah fasdu. Ya, yang hari ini ikut pelatihan PASDU pasti sudah mempelajari mengetahui ya terkait dengan teknik terapi dengan PASDU seperti itu, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, semoga Allah berkahi dan Allah muliakan. Di sini ada dua macam sel darah yang di dalam darah hijamah masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa proses hijamah dapat menyedot seluruh sel darah dan darah kotor yang membuat setiap organ semakin baik dalam memerankan tugasnya. Maka Bapak Ibu pernah mendapatkan klien-klien setelah dibekam, ternyata setelah itu dia lebih rileks, tubuhnya lebih ringan, badannya lebih enteng. Betul Bapak Ibu? Ada yang merasakan hal yang sama? Nah, boleh tuliskan di kolom chat Zoom. Ya, diketik saja. Kami beri waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang untuk menuliskan. Ya, apakah ada klien-klien setelah dibekam, ternyata setelah itu dia tertidur. Ya, ya, dan setelah itu ternyata dia lebih segar, lebih fit, lebih cerah, ya. Nah, bahkan di sini organ semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Apa? Pencernaan semakin bagus, semakin baik. Ya, lalu apalagi? Ternyata setelah itu BAB jadi lancar, sakit lambungnya berkurang, pernapasan lebih lega, lebih plong. Betul? Ada yang merasakan? Nah, silakan ditulis di kolom chat Zoom. Baik, terima kasih atas jawabannya di kolom chat Zoom. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Bapak Ibu, ada rahasia. Nah, di sini, Masya Allah, bagaimana rahasia kehebatan pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbukti sampai sekarang. Ya, ketika manusia merasa bingung dan panik karena sudah melakukan pengobatan medis dengan biaya yang cukup tinggi. Ini yang pertama masalahnya. Clue pertama, kita berikan warna merah. Tetapi tidak memberikan dampak kesehatan yang optimal, malah menimbulkan penyakit yang baru. Lalu efek konsumsi obat-obatan yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan mengalami interaksi obat. Ya, ini masalah yang kedua.
Dan solusinya apa? Nah, disinilah baru apa Ibu? Bekam adalah solusi. Ya, bahkan ada beberapa yang setelah rutin dibekam, ternyata dia tidak lagi ke rumah sakit. Ternyata dia sudah tidak kembali lagi untuk melakukan perawatan dan pengobatan dengan infus dan sebagainya, tidak. Karena tubuhnya, imunnya, organ-organnya, semuanya sudah sangat-sangat stabil, Masya Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi, sedangkan beliau sebagai suri tauladan. Baginda Rasulullah SAW mengajak kepada umatnya cara menjaga kesehatan dan penyembuhan sebagaimana sebelum tentang terapi bekam. Jadi kita ini harus sehat Bapak Ibu semuanya, ya. Nggak boleh ada yang sakit. Kenapa? Karena kalau sakit ya aktivitas terbatas gitu kan. Ya, kalau sakit memang ada anugerah, ada ujian, ada cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi di sini ya bahwasannya kita menjaga kesehatan. Ya, kesehatan itu kita jaga, kita pelihara, ya, ya rutin berbekam. Nah, setelah itu kita melakukan tindakan-tindakan ya yang mana tindakan tersebut adalah bukan tindakan pengobatan yang haram, tapi dengan cara yang halal. Caranya halal, bahannya halal, ya, dan juga thayyib baik seperti itu. Apa Ibu, di sini menjadi ilmu untuk kita semuanya bahwasanya dasar dari prinsip ajaran Islam adalah untuk membawa kebaikan untuk seluruh umat manusia dari dunia sampai ke akhirat kelak. Tidak hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, jinayah, tapi juga Islam memperhatikan masalah kesehatan umat. Jadi seringkali kita mendengar agama Islam gitu kan, fikih, ya sholat, zakat, haji, itu saja. Padahal ada yang lain gitu kan. Ya, bukan hanya had, ya kalau misalnya mencuri potong tangan gitu kan sebagai lainnya. Ya, sampai ada yang lupa bahwasanya Rasulullah SAW dan Allah Tabaraka wa Taala menyampaikan untuk menjaga kesehatan dan mensyukuri nikmat kesehatan. Ya, nikmatan maghbunun fihi ma katsir minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi menjaga kesehatan apa Ibu? Ya, jadi kenikmatan yang banyak manusia melalaikannya yaitu kenikmatan kesehatan waktu luang. Ya, jadi ada kenikmatan kesehatan, maka kita berusaha untuk mensyukurinya. Nah, di sini Bapak Ibu lanjutkan. Misalnya dalam pelarangan arak, miras, narkoba dan sejenisnya. Nggak boleh. Haram. Makan daging babi, ya subhanallah. Oh ya, tapi nasallahu salam awal afiyah. Tidak boleh minum darah segar, berzina dan sebagainya merupakan bukti nyata bahwa Islam memperhatikan kesehatan jasmani umatnya. Masya Allah, luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi betul-betul ya kesehatan ini Islam memperhatikannya. Ya, jadi tidak luput, ya tidak ditinggalkan, tapi diingatkan. Nah, dengan perantara Zoom meeting ini mengingatkan apa Ibu untuk menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Allah berkahi dan Allah muliakan. Apabila memperhatikan terdapat para ulama terdahulu seperti Imam Al-Bukhari, guru besar pakar hadis yang wafat tahun 870 Masehi, ya atau 256 Hijriah, adalah seorang imam pertama kali menyusun sebuah judul dalam kitabnya yaitu Kitab Sahih Bukhari dengan nama Kitabut Tibb. Kitabut Tibb, kitab pengobatan. Jadi bayangkan apa Ibu, abad ke-8 sudah ada menulis kitab pengobatan. Masya Allah. Ya, di abad tersebut, abad ke-8 Masehi atau kedua Hijriah, sudah ada namanya kitab pengobatan yang membahas lebih kurang 91 hadis yang berkaitan dengan pengobatan. Di antaranya beliau membahas tentang terapi bekam, ruqyah syariah, habatus sauda, terapi madu, herba dan lain sebagai lainnya. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kembali di sini ada yang belum mendapatkan link akses buku-buku. Silakan boleh disampaikan di kolom chat Zoom yang belum mendapatkan akses link buku. Buku ini yang sedang kami share screen kan sekarang. Ya, apakah ada yang belum mendapatkan? Silakan yang belum mendapatkan buku ini. Ya, karena Masya Allah luar biasa, bagus sekali untuk kita kaji, ya, untuk kita baca sama-sama. Nah, nanti setelah itu kita mengenal bekam. Kita lanjut dulu tadi sampai ke kitab Butib. Baik, belum, sudah. Baik, alhamdulillah menemukan suatu video yang tidak bisa dibuka. Belum. Silakan Japri Bu ya ke nomor saya Bu. Kami berikan. Satu, jadi gini, Pak Johan.
Nah, Pak Johan izin ya. Jadi video itu memang harus dibuka di laptop, nggak bisa di handphone. Ah, silakan. Eh, ya, aku zoom atas nama Rian Dewi Nur Hidayati, Ibu. Ah, boleh Bu, nanti dijapri ke nomor saya Bu ya. Saya berikan respon jempol Bu ya di kolom chat Zoom-nya. Jadi Ibu silakan japri. Nanti kami akan berikan link aksesnya insya Allah Ta'ala. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan. Jejak beliau diteruskan. Jadi Membukhari ada yang meneruskan keilmuan tersebut ya, insya Allah. Saya baru gabung ini pertama-pertama bagi saya. Masya Allah, siap. Setiap start saya juga belum. Baik, insya Allah kami akan sharekan. Nanti di grup silakan japri ke saya ya. Ini satu grup berarti kan. Kami sharekan yang satu grup insya Allah. Seperti itu. Oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jauh sekali ya pertemuannya. Ini abad ke berapa? Abad ke-8, ini abad ke-13 Masehi. Ya, dikenal sebagai seorang fuqaha, ya, fakih minal fuqaha, pakar ahli ilmu fikih, ahlu fik. Beliau juga dikenal sebagai pakar pengobatan yang profesional. Seperti yang kita dapat lihat dalam karya beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dalam kitab tersebut mencantumkan sebuah bab dengan nama At-Tibbun Nabawi, pengobatan dengan cara Nabi. Dan di antara yang dibahas oleh beliau adalah terapi bekam. Bapak Ibu, beliau itu adalah seorang dokter dan ulama, Masya Allah. Ya, jadi bicara ilmu beliau, ya rahimahullah taala, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang agamanya lurus, orang yang dia memahami ilmu dengan baik, tentu tidak akan asal-asalan dan menyampaikan ilmu. Ya, ilmu ini disusun dengan sangat luar biasa dan bukunya adalah buku ini. Ya, malam ini tidak kami berikan ya, karena ini harus beli bukunya. Saya buka dulu bukunya ya. Nah, jadi apa namanya? Bukunya adalah buku ini. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibadah. Terlihat tidak Bapak Ibu di layar Zoom? Boleh disampaikan di kolom chat Zoom apakah terlihat Zadul Ma'ad ya. Di sini adalah bab jilid yang keempat yaitu pengobatan ala Nabi Tibun Nabawi. Ya, ini bukunya. Ini terjemahan ya bahasa Indonesia. Apakah terlihat Bapak Ibu? Boleh dibantu tulis di kolom chat Zoom di layar. Apakah sudah terlihat? Nah, terlihat ya. Ini bukunya tuh dalam bahasa Indonesia. Bukunya bagus sekali. Ya, jadi yang ingin beli bukunya bisa. Judul bukunya adalah Zadul Ma'ad. Ini kalau pustaka cetaknya yaitu Darul Haq. Ya, Darul Haq cetakannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ini ada 5 jilid. Ini jilid yang keempat. Ya, ini pun dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi bukan dalam bahasa Arab ya. Nah, di sini anjuran berobat gitu kan, mengaitkan antara sebab dan akibat. Ya, Masya Allah. Juga pembahasan di sini makna hadis setiap penyakit memiliki obat likolida indawaun setiap penyakit pasti ada obatnya. Di sini dibahas apa Ibu? Insya Allah. Ya, termasuk di dalam buku ini juga dibahas tentang al-hijab atau Mekah. Baik, kita lanjutkan tadi sampai di pembahasan tentang Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, jauh sebelum Islam datang, nah ternyata bahkan Bapak Ibu, terapi pengobatan yang sudah dikenal oleh umat manusia seperti orang-orang Persia yang telah mengenal terapi pengobatan pada zaman sebelum kenabian Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda bernama Al Harith bin Kaldah yang dikenal sebagai praktisi kesehatan dokter karena hadis bin Kaldah pergi ke Persia, Iran, ya dulu Persia, sekarang namanya Iran. Di sana bertemu dengan kepala negara Persia yang bernama Kaisar Anushirwan. Pada saat Al-Hadits tiba di istana sang kaisar, ya, di sana Al-Hadits mendorong pertanyaan yang menyangkut masalah pengobatan. Di antaranya, sang kaisar menanyakan tentang terapi bekam, obat-obatan, dan lain sebagainya. Hariswan berkata, apa yang kamu ketahui tentang terapi bekam? Nah, di sini Al-Haris bin Kalda berkata, ketika bulan sabit mulai berkurang, bentuknya mulai memundar, membundar, di hari yang cerah tidak berawan, hati sedang senang dan urat-urat sedang tenang. Karena kau sedang bergembira dan tidak sedang gundah.
Nah, setelah Nusirwan bertanya tentang bekam, akhirnya ditanya tentang obat-obatan. Apa yang kamu ketahui tentang obat-obatan? Maka dijawablah oleh beliau, jauhilah obat selama tubuhmu sedang sehat. Nah, Bapak Ibu, jauhilah obat selama tubuhmu sedang sehat. Ini jadi ya catatan ya kalau berbeda dengan suplemen, buah-buahan, ya lalu apa namanya madu sebagai lainnya. Maksudnya obat-obatan. Kalau sedang sakit maka cegahlah obati dengan sesuatu yang bisa mengalahkan. Artinya yang menyembuhkan penyakit itu sebelum penyakit itu semakin parah. Karena tubuh manusia ibarat tanah. Nah, ini Masya Allah ungkapannya bagus sekali. Karena tubuh manusia ibarat tanah. Ketika kau urus maka tanah tersebut akan subur. Dan ketika kau lalaikan maka tanah tersebut akan tandus. Ya. Uyunul Anba fi Tabaqatil Atibba karya Ibnu Abu Asihah bab 7. Tabaqatil Atibba alladzina kanu fi awal zuhuril islami min atiba'il Arab wal gharimin. Ya, 165 di halaman 165 di karya Dr. Nizar Ridha dan Maktabul Hayat Daerah Libanon. Nah, jadi di sini ya, seluruh manusia ibarat tanah. Ketika engkau urus, maka tanah tersebut akan subur dan ketika kau lalaikan, maka tanah tersebut akan tandus. Nah, nah pada zaman Harith bin Kaldah dan setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka di antara pengobatan yang berkembang zaman tersebut, dia hanya memilih bekam sebagai sarana berikhtiar untuk mencari kesembuhan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan tirai madu sebagai pelengkap untuk membantu kesempurnaan kinerja bekam. Bapak Ibu di sini ada yang minum rutin madu ketika berbekam. Boleh ditulis di kolom chat Zoom di sini yang rutin minum madu ya setelah berbekam. Silakan hampiri waktu kurang lebih sekitar 1 menit ya untuk tanya menuliskan di kolom chat Zoom dan setelah ada jawaban kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya atau ke penjelasan berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Masya Allah. Belum ada Ustaz, izin madunya mode apa, mode murni atau mode yang tercampur. Terlihat rutin, Alhamdulillah. Baik. Madunya boleh madu campur, boleh madu murni. Jadi dia tidak ada campuran apapun. Itu juga boleh. Dua-duanya insya Allah. Baik. Di sini, Pak Ibu. Ya. Jadi madu ini sekali lebah, sekarang kurangnya bersama dari 550 macam bunga. Masya Allah. Betapa kita bisa bayangkan banyaknya kandungan vitamin dari berbagai macam bunga tumbuhan tersebut yang kita minum untuk setiap 1 sendok madunya. Masya Allah. Dahsyat sekali ya ketika kombinasi welcome dengan madu itu sangat dahsyat sekali. Nah, maka di sini kita mengenal macam-macam jenis madu dengan nama tumbuhan yang sangat lebah. Ya, ada madu kelengkeng, madu rambutan, madu mangga dan sebagainya lainnya, gitu kan. Kita pun tahu ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa madu merupakan. Nah, di sini adalah bagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ya, bahwasannya madu itu adalah satu obat yang memiliki kesembuhan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syifa, keluar dari perut yang dihasilkan dari lebah itu syifa, ada kesembuhan. Masya Allah. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari perut lebah itu, nah di sini ya. Yakhruju min butuniha syifa mukhtalifan alwanah fihi syifa nas. Ya, jadi kurang lebih ada seperti itu. Kalau salah, mohon dibantu untuk koreksi. Ya, jadi di sinilah adalah bagaimana dari perut lebah itu ya keluar bermacam-macam warnanya di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Apa makna syifa? Makna syifa itu adalah kesembuhan. Ya, Masya Allah. Maka banyak sekali klien-klien yang sembuh dengan minum madu dan bekam. Jadi dikombinasi.
Ya, jadi terapinya tuh betul-betul dikombinasi. Jadi Bapak Ibu jika memberikan tindakan kepada klien itu dikombinasi terapinya insya Allah. Jadi kalau sakit gigi cekat-cekat kumur madu, sakit perut juga kumur minum madu. Masya Allah, alhamdulillah. Siap Pak Johan, terima kasih banyak. Nah, selain itu sengatan lebah bisa digunakan sebagai terapi kesehatan. Ada yang pernah diterapi dengan sangat lebah, Bapak Ibu? Ada yang pernah diterapi dengan sangat lebah? Silakan disampaikan di kolom chat Zoom. Kalau saya beberapa kali ya sudah total berarti sudah 10 kali saya disengat. Ya, belasan kurang lebih. Ya, Masya Allah. Yaitu terapi kesehatan yang kita kenal dengan nama terapi sangat lebah atau api terapi. Ini juga pada kesehatan menjadikan udah sebagai inspirasi mengobati obat-obatan bersumber dari alam. Hmm, Pengobatan dengan obat-obatan alami akan sangat baik bila digabungkan dengan terapi bekam sebagai luarnya. Allah alam. Jadi sehatnya luar dalam Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Jadi sehatnya luar dalam. Masya Allah, luar biasa. Jadi sehatnya itu bukan satu saja, tapi sehatnya itu luar dalam. Di dalam rutin konsumsi madu, dari luar itu dilakukan tindakan bekam. Masya Allah. Belum pernah terapi sangat lebah. Masya Allah. Ada waktu, ada rezeki, ada kesempatan, nanti bisa praktik insya Allah. Ya. Belum pernah Ustaz, tapi pernah ada sangat lebah. Bedakan antara sangat lebah dengan sangat tawon, yaitu dua nama yang berbeda, dua jenis yang berbeda, dua khasiat dan kegunaan yang berbeda tentunya. Baik. Lanjut Bapak Ibu, di sini ternyata sudah lanjut ya, yaitu ke sejarah bekam. Masya Allah. Jadi bekam ini ternyata sudah ada 1550 tahun sebelum Masehi, Bapak Ibu. Jadi bukan ilmu bekam itu bukan yang baru hari ini ada tahun 2000-an gitu kan. Tapi sebelum kita lahir mungkin entah siapa orang tua kita sebenarnya. Kalau kita usut ke atas gitu kan, kita belum tentu mengenali semuanya. Nah, sebagai orang Indonesia menyebut terapi bekam sebagai nama terapi al-hijamah, kata aslinya dari bahasa Arab. Ada juga menyebutnya dengan nama terapi kop, terapi cantuk, banyak istilah lainnya. Kalau di tempat Bapak Ibu apa namanya? Sama, bekam. Boleh dituliskan di kolom chat Zoom apa yang disebut dan disampaikan oleh daerahnya masing-masing. Ya, biasa namanya apa gitu kan. Dan sebagai lainnya. Silakan dituliskan di kolom chat Zoom, Bapak Ibu. Apa namanya nih? Jika di daerah Bapak Ibu. Di tempat saya mah, kalau di tempat saya mah, jadi keluar bahasa Sundanya ya. Ya, dibekam gitu. Dibekam. Mereka mengenalnya dengan bekam. Begitu. Nah, Tangerang masih bekam. Bekam. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau sekarang bekam dulu sebut cantik di sini. Masya Allah. Sekarang bekam dulu. Cantik atau cantik ini? Atau tipe kah? Baik. Terima kasih. Masya Allah. Ya, jadi di sini teri bekam dengan nama terapi al-hijamah sebagai kata aslinya dari bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Insya Allah. Di sini ada ya lanjutan, ya titik. Lanjut, terapi bekam sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Itu kerajaan Sumeria, terus berkembang sampai Babilonia, Irak, Sabah, Yaman, Persia, Mesir. Ya, di sini catatan teks buku kedokteran yang tertua adalah Ibn uh, Papyrus. Ya, gimana bacanya ini ya? Masya Allah. Ditulis sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Mesir kuno menyebutkan teknik pengobatan dengan cara berbekam. Bahkan para ahli sejarah mengatakan bahwa Hippocrates 400 abad keempat sebelum Masehi dan Celsus abad ke di sini abad ke satu berarti sebelum Masehi. Paulus Cornelius yaitu abad kedua dan ketiga telah mempopulerkan cara pembuangan darah dengan langsung dari pembuluh darah vena section. Pada saat melakukan teknik pengobatan tersebut, jumlah darah yang dikeluarkan terkadang cukup banyak sehingga tidak jarang pasien mengalami pingsan. Ada yang ikut fast dulu tadi? Berapa batas maksimal darah yang dikeluarkan? Adalah 500 cc. Silakan Bapak Ibu ditulis. Maksimal darah dikeluarkan adalah 500 cc. Bisa ditulis Bapak Ibu? Terus ulang kembali.
maksimal darah yang dikeluarkan dari tubuh ada 500 cc. Lebih dari itu ada tiga kemungkinan. Pingsan, shock, atau dia bisa terkena penyakit dengan yang komplikasi dan berat. Plus yang paling mengerikan adalah meninggal. Ya karena keluar darahnya off. Ya tidak boleh dalam satu waktu langsung 500 cc. Ya kecuali kalau berat badannya besar 128 kilo. Dan itu panas hipertensi. Bisa jadi keluarnya lebih dari itu, tapi tidak sampai over. Ya bagaimana untuk takaran dan ukurannya? Ya takaran ukurannya ya yaitu jadi untuk yang anak-anak kecil, maksudnya kalau anak kecil lebih tepatnya remaja ya, 12 tahun ke atas, 12 tahun ke atas, dibekam itu tadi lakukan tindakan yang mengeluarkan darah, itu 400 maksimal. Tapi biasa 200 sudah cukup. 200 cc itu berarti kan satu gelas ya. Segimana ya, ada gelas kayak di sini. Saya ambil dulu berarti ya. Kurang lebih segenggam gelas gini. Nah, terus yang berikutnya, nah, nah lanjut apa Ibu? Kurang lebih segini ya, apa Ibu ya? Ini segelas. Segini, ini 100, berarti ya 200 mili gitu kan. Kurang lebih segini lah. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi ini yang terjadi ya di saat zaman tersebut ya. Nah, tapi ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Ya, Jabir berkata, Rasulullah SAW pernah mengutus seorang dokter untuk menemui Ubay bin Ka'ab. Kemudian dokter mengeluarkan darah dari vena sectionnya. Ya, jadi dikeluarkan darah dari vena. Hadis riwayat Muslim dengan terapi pengobatan. Nah, di sini lanjut, Bapak Ibu. Pada zaman Cina kuno, orang Cina menamainya dengan perawatan tanduk. Hmm. Nah, sekarang muncullah terapi dengan tanduk. Apakah menjadi SMP pas dulu terapi harus mengukur dari yang keluar betul sekali? Ya, biasanya dengan plastiknya yang ada ukurannya tuh. Ya kalau sudah profesional dihafal berapa ukurannya, termasuk dengan bekam juga sama. Kan terlihat dari kop bekamnya kan, dari yang keluar seberapa banyak seperti itu. Insya Allah. Bapak Ibu ada yang pernah dibekam tanduk? Nanti kita akan bahas praktikum semua teknik bekam ya. Banyak sekali sebetulnya. Insya Allah. Tingkat praktikum nanti di bulan April ya rencana ya. Maksudnya harus ketemu, saran harus ketemu ini. Walaupun nanti via online kita akan jelaskan ya bentuk-bentuknya, jelas-jelas ya, jenis-jenisnya, tutorial, cara-cara dan sebagainya insya Allah taala seperti itu. Baik Bapak Ibu, ya ada yang pernah dibekam dengan bekam tanduk? Silakan ditulis di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Yang pernah dibekam dengan bekam tanduk ada? Ya yaitu, nah di sini ya mereka menggunakan tanduk sebagai media untuk berbekam. Ya tanduknya bisa tanduk kerbau, tanduk kambing, ya tanduk sapi, ya ada tanduknya ya. Nah, ataupun yang lain yang penting tanduk seperti itu. Ada yang pernah apa Ibu? Silakan untuk menyampaikan di kolom chat Zoom. Yang sudah memberikan respon dan jawaban di kolom chat Zoom. Di sini, apa Ibu? Ada seorang herbalis, Gi Hong, ya, pada abad kedua dan ketiga dalam bukunya Handbook of Praxis, for Emergencies menggunakan tanduk hewan seperti sapi atau kerbau sebagai terapi bekam. Pertama kalinya digunakan untuk melakukan darah bisul yang dikenal dengan teknik Jeova. Nah, ini. Nanti ada tekniknya di sini sebenarnya, teknik Jeova ini Bapak Ibu. Ini jangan dibahas di training, jujur. Ini jarang dibahas di training Bapak Ibu. Hanya dibahas di kelas-kelas yang seperti ini. Nah, karena memang kita menginginkan profesional. Karena kalau dibahas di training nggak cukup waktunya. Ya, banyak sekali teknik-teknik dan tutorial ya menggunakan bekam, insya Allah. Sedangkan di masa dinasti Tang, bekam dipakai untuk mengobati TBC. Bapak Ibu, seringkali kita dengar TBC itu harus 6 bulan. Ternyata dengan rutin berbekam, tidak sampai 6 bulan, itu bisa disembuhkan insya Allah Ta'ala.
Nah, kini pengobatan bekam telah dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan satu alat praktis dan efektif. Masya Allah. Jadi tidak harus minum obat 6 bulan sebenarnya. Ya, TBC ini bisa diatasi dengan bekam. Dan ini sudah dibuktikan nyata pada abad sebelum 10, ya, sudah abad ke-10. Berarti di abad-abad tersebut, di tahun-tahun jadul tersebut sudah dilakukan tindakan bekam untuk pemasangan dengan TBC. Ya, Masya Allah. Baik, sampai di sini Pak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti kita akan lanjutkan pembahasan definisi bekam insya Allah Ta'ala pada pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan, kami beri waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit dari sekarang untuk menyampaikan pertanyaannya. Jika tidak ada, maka izin kami akan langsung menyampaikan kesimpulan pada malam hari ini. Ya, jadi perlahanan apa Ibu ya, tidak terburu-buru. Ya, dengan ilmu sedikit demi sedikit kita pelajari akan semakin mengenal, semakin tahu, semakin paham, dan juga akan menambah wawasan serta kita akan semakin mengupgrade ya ilmu kita. Ya, sehingga tindakan bekam itu tidak hanya sekedar bekam, tapi juga ada ilmu yang sangat kuat dan juga kokoh di dalamnya, insya Allah Ta'ala. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan. Jika ada pertanyaan, jika tidak ada, maka kami izin, kami akan langsung menyampaikan kesimpulan pada pertemuan di malam hari ini, insya Allah Ta'ala. Ada 3 jawaban. Pemilihan titik itu tidak total titik sunnah saja. Pemilihan titik itu sesuai dengan keluhan yang dirasakan, yang disampaikan, dan penyakit. Saya ingin bertanya kepada Bapak Johan, bisa untuk open mic sebentar, izin? Apakah bisa berkenan? Mohon izin dengan segala hormat. Apakah bisa? Iya, Tat. Silakan, Tat. Baik, bismillah. Ada yang sakit. Lalu dia bilang, Saya enggak, sakit. Tat. Ingin Maksudnya tahu. ada, jadi gini, saya ingin bertanya terlebih dahulu sekarang. Ada klien, dia menyampaikan, sakit apa? Sakit asam lambung. Oke, yang ditanya apa? Keluhan. Tapi jawabannya penyakit. Jadi berbeda antara keluhan dengan penyakit. Betul tidak, Bapak? Betul. Oke, jadi keluhan disampaikan. Baru penyakit itu akan kita dapatkan infonya. Oh, ini lambung nih sakitnya nih. Oh, ini sakitnya di pinggang nih dan sebagainya lainnya. Maka ada 4 jawaban. Yang pertama adalah titik sunnah. Bapak sudah hafal titik-titik sunnah bekam? Izin. Nanti kita akan bahas Iya, lebih Tat. dalam insya Allah. Nah, Yang ada 9 itu, Tat, ya. ya betul sekali. Yang ada hadisnya yang baru saya dapatkan ada 7 yang sahih ya. Selebihnya saya belum dapat lagi sumbernya. Nanti saya akan cari-cari kembali terkait dengan apa namanya bekam insya Allah Taala. Seperti itu ya. Jadi kita akan apa namanya kita akan cari tahu gitu kan dan juga akan sama-sama sampaikan dikaji di dalam Zoom meeting insya Allah. Baik, Bapak Ibu, terus untuk berikutnya adalah eh, jawabannya kedua yang pertama ya. Jadi kita melakukan tindakan makam itu sesuai dengan keluhan, bukan sekedar titik sunnah saja, tapi ada keluhan. Sakit di pinggang ya, bekam di pinggang. Sakit di tangan ya, bekam di tangan. Karena kan di tangan kan gak ada titik sunnah, betul ya Pak Johan? Izin. Jadi di Betul, Tat. titik di tangan tidak ada titik sunnah. Tapi kalau ada keluhan maka diambil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa menjadi pelengkap. Jadi titik sunnah baru titik keluhan. Jadi pengambilan titiknya dua. Keluhannya di mana?
kaku ototnya di mana, itu yang dibekam. Selama bukan titik yang larangan bekam. Ada pembahasan kontraindikasi bekam, insya Allah. Ya, jadi ada pembahasan kontraindikasi bekam. Ya, bekam api, bekam kering, bekam basah, bekam syarta, bekam tusukan, bekam mengeluarkan darah, semuanya ada kontraindikasinya. Jadi jangan diterabas sama penyakit di bekam, jangan ya. Nah, ada pembahasan insya Allah kita akan bahas ya. Pelan-pelan ya insya Allah karena materinya akan lebih kuat ketika kita menyampaikan dengan apa sistematis insya Allah. Lalu jawaban yang ketiga adalah, nah untuk penyakit itu ada yang mana penyakit yang sudah lama, ada yang baru-baru. Nah, kalau baru-baru biasanya dengan satu dua kali bekam selesai. Tapi kalau yang lama, itu harus dibantu Pak Johan dengan olahraga, dengan pola makan, pola pikir, psikisnya harus sehat. Ya, lalu batinnya juga harus sehat, fisiknya juga, ya maksudnya aktivitasnya juga sehat, bagus seperti itu. Ya, jadi barulah dia bisa memaksimalkan penyembuhan. Ya, tidak hanya dengan bekam saja. Jadi dengan bekam bukan berarti semua penyakit bisa sembuh, karena ada beberapa penyakit yang menjadi kontraindikasi dalam bekam. Yang terakhir adalah ya untuk titik pemilihan titik, ya sunnah yang terbaik ya ada dua Pak Johan dari keluhan-keluhan yang dan juga case yang kami dapatkan, yaitu titik kahil dan mugit. Titik kahil di mana Pak Johan? Nah, boleh Di untuk Kahil menjawab dan Mas? Mumugit. Di pundak. Nah, di mana? Punduk. Di kepala Mumugit sama Kahil di pundak ya. Iya, betul sekali. Jadi dua titik itu yang paling banyak dipakai. Kalau keluhannya, maksudnya kop kita terbatas nih, cuma dua doang gitu ya. Keluhannya macam-macam, ambil dua titik itu. Kahil dan mugit. Mantap dan luar biasa efeknya, insya Allah. Mana yang terbaik, cukur atau tidak cukur? Ada pakai vakum, pakai mesin, pakai elektrik bekam dan sebagainya, ternyata tidak seefektif dengan metode langsung dicukur. Agar bakterinya tidak nempel di mana ataupun sumbatannya tidak menempel di rambut nantinya. Jadi rambut harus dicukur terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau perempuan gimana? Ya bagus sih dicukur dulu. Kalau gak mau dan tidak ingin untuk dilakukan tindakan dengan cukur, maka bisa digunakan pompa elektrik atau bisa juga dengan dikasih madu di titik lingkaran kami itu lalu di kop dia. Dia akan menempel dan menarik. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Allah berkenan Allah muliakan. Izin menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah boleh seorang stroke dibekam sudah bertahun-tahun sakit umur 80 tahun? Nah, 80 tahun itu biasa sudah keriput kulitnya ya. Selama masih kencang, masih bagus, masih oke, dan juga tidak ketika dicubit kembali lagi dia masih elastis gitu kulitnya. Maka masih bisa dibekam. Tapi jika sudah mulai keriput dan ternyata dicubit dia tidak elastis, ya maka jangan dibekam. Takutnya kulitnya kelupas ketika dibekam. Kalau stroke biasa di usia lansia kami gunakannya akupuntur. Ya, kami menggunakan akupuntur ataupun dengan TENS. TENS, sarung tangan TENS elektroda. Ya, itu ada pembahasannya, ada juga kelasnya nanti. Insya Allah, seperti itu. Itu juga bisa, insya Allah ta'ala. Ya, lalu yang kedua, melihat titik bekam pada bagian depan, terutama pada bagian badan, apakah itu ada kemenusukan atau nyakop angin saja. Baik, kalau di bagian depan, itu bisa dengan tusukan. Boleh lihat indikasinya, ada keluhan atau tidak. Dan di depan itu sangat amat jarang sekali. Yang paling sering, yang normal, ya, yaitu ya dengan apa namanya eh, tindakan bekam di punggung. Jadi bukan di depan. Di depan tuh jarang sekali. Tidak banyak yang di depan. Biasanya di punggung, belakang, leher, tangan, kaki. Kalau depan tuh di dada, di perut tuh jarang sekali. Ya, metodenya apa? Tusukan atau syarto yang terbaik? Metodenya adalah dengan metode ya syarto bisa, ya tipis. Tusukan juga tipis dengan cara memiringkan jarumnya. Insya Allah. Itu saja Bapak Ibu. Apakah ada yang kembali? Jika tidak ada, satu penanya lagi. Nah, kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan kesimpulan dan kita akan tanya dan kita akan menyampaikan apa akan dibahas pada pertemuan berikutnya insya Allah taala. Siap Ustaz, jazakallah khairan. Baik, terima kasih banyak wa jazakallah khairan sunan jazaa insyaallah. Baik, insyaallah Bapak Ibu yang kami hormati semoga Allah berkahi dan Allah muliakan. Silakan japri kepada saya, jangan lupa yang belum menjapri yang nanti kami akan kirimkan. Ya, lalu yang kedua adalah untuk pembahasan ya Masya Allah
pelan-pelan dari kita bahas, sampai kita ini. Kita akan lebih mengenal nantinya, akan lebih kuat ilmu kita. Karena beda ya belajar satu hari dengan belajar kurang lebih sekitar beberapa kali pertemuan. Anggaplah ya semua yang kita lakukan ini pertemuannya sampai 100 JP gitu kan, 100 jam pertemuan kurang lebih ya. Karena satu JP itu kan 40 menit, berarti kan 120, berapa? 60 menit, berarti sejam 20 menit kurang lebih ya. Dua JP-nya itu ada 40 menit, ada 45 menit insya Allah, Ibu. Nah, dan berikutnya adalah jangan lupa bahwasannya ilmu itu ya dia sifatnya sedikit demi sedikit. Jadi man akhadha jumlatan zahaba jumlatan. Barang siapa yang mengambil banyak maka dia akan hilang banyak juga. Ya, jadi barang siapa pengen menghafal banyak maka dia akan hilang juga banyak begitu. Tapi kalau sedikit-sedikit itu tumbuh ya, seperti memahat tulisan di atas batu. Ya insya Allah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Allah SWT meridai kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah untuk kita. Allah SWT memberikan kepada kita ilmu rezeki yang berkah berlimpah dan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dan semoga Allah Jalla Jalla kemuliaan serta keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, untuk kesimpulannya adalah tadi disampaikan terkait dengan sejarah singkat Bekam, lalu dilanjutkan dengan kami menuliskan dalam kitab Butib yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, lalu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, dan kemudian juga adalah ada pembahasan terkait dengan bagaimana bekam bisa menyembuhkan ya manfaat dan juga hasil-hasil laboratorium yang kami sampaikan. Semoga malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Baik, ya itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya, panjang umur, berkah selalu ya. Doa terbaik kami kepada Bapak Ibu. Insya Allah. Nah, besok kami akan berangkat ke Solo. Ya, akan ada PKMB dan Masta atau Ospek ya di kampus karena saya kuliah lagi, kami kuliah lagi S1. Ya insya Allah semoga Allah mudahkan lancarkan segala hajat dan urusan kita semuanya. Ya kita tutup dengan doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi